Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi mengenai GCG dan sumber daya manusia, serta peluang dan tantangan. Materi ini akan disampaikan oleh saya, Kuku Indra Wijaya dengan NPM 1910104142, Alvin Saputra dengan NPM 1910104090, Juniarta Francisca dengan NPM 1910104035, dan Juli Kurniasi dengan NPM 1910104071. Materi yang pertama yaitu mengenai manajemen atau pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset yang tak ternilai harganya bagi perusahaan. Salah satu sistem manajemen SDM atau Human Resource Management yang banyak digunakan perusahaan adalah manajemen SDM berbasis kompetensi. Faktor kunci kesuksesan dalam pengelolaan SDM adalah masalah keteladanan dari pemimpin terhadap bawahan, serta perkataan dan tindakan yang tidak munafik. Pengelolaan SDM di perusahaan perlu dilakukan evaluasi baik secara internal maupun eksternal untuk mengetahui kelemahan yang ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan. Sebagai human capital, SDM perlu dikelola secara profesional dengan prinsip-prinsip GCG agar dapat dipertahankan. SDM yang profesional, kompeten, dan andal dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip GCG dalam manajemen SDM. Beberapa prinsip GCG yang perlu diperhatikan dalam manajemen SDM adalah yang pertama prinsip keadilan, kemudian yang kedua adalah prinsip keterbukaan, yang ketiga prinsip pengungkapan, kemudian yang terakhir adalah prinsip pertanggungjawaban. Manajemen SDM berdasarkan prinsip GCG memerlukan komitmen penuh dari manajemen puncak dan konsistensi yang dalam implementasi di setiap jenjang organisasi. Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang mengelola SDM berdasarkan prinsip GCG adalah sebagai berikut. Yang pertama, suasana kerja menjadi kondusif dan tenang. Yang kedua, kinerja perusahaan meningkat. Yang ketiga, terhindar dari praktik KKN yang sangat merugikan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah daya saing perusahaan akan meningkat. Fakta integritas. Fakta integritas merupakan komitmen manajemen atau pimpinan dalam implementasi good corporate governance di perusahaan. Dalam hal ini, manajemen memiliki tugas dan tanggung jawab untuk selalu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindarkan diri dari konflik kepentingan, serta anti suap. Manajemen perlu menyusun modul fakta integritas untuk memudahkan implementasi dalam aktivitas operasional sehari-hari perusahaan tersebut. Modul tersebut merupakan panduan terperinci yang berisi apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para karyawan maupun manajemen, serta mengatur penghargaan dan sanksi yang diberikan terhadap karyawan atau pegawai perusahaan. Implementasi fakta integritas dimulai dari jajaran top manajemen atau direksi, kemudian ke aparat di bawah direksi sampai level paling bawah. Untuk memudahkan monitoring pelaksanaan fakta integritas tersebut, perlu dibentuk suatu komite integritas yang beranggotakan pihak luar yang independen dan memiliki kredibilitas, kapabilitas, serta kompetensi yang memadai. Perusahaan termasuk BUMN yang telah menandatangani fakta integritas akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kedua, meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan yang ditunjukkan dengan pencapaian Key Performance Indicator atau KPI yang memuaskan. 3. Menciptakan suasana atau lingkungan kerja yang kondusif. 4. Meningkatkan nilai perusahaan atau value creation, dan jika perusahaan tersebut go public, maka harga sahamnya akan meningkat. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kredibilitas manajemen perusahaan atau organisasi. Dan yang keenam, citra atau image positif organisasi atau perusahaan di mata publik akan meningkat. Sinergi serikat pekerja dan manajemen perusahaan. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Banyaknya pekerja yang berunjuk rasa atau demonstrasi terhadap manajemen perusahaannya dapat terjadi karena sering timbulnya konflik antara manajemen dengan serikat pekerja yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan dengan baik, serta dapat disebabkan juga oleh adanya ketidaksepakatan atau disharmoni antara serikat pekerja atau karyawan dengan manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan hendaknya memperlakukan karyawan secara adil dan proporsional, serta dapat menghindarkan diri dari sikap arogansi kekuasaan semata.
Sinergi serikat pekerja dan manajemen. Sinergi antara serikat pekerja dan manajemen sangat diperlukan agar terciptanya suasana yang kondusif dalam suatu perusahaan. Sinergi ditunjukkan dengan sikap saling menghargai antar kerjasama dalam segala hal. Apabila terdapat itikat baik antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan dalam rangka saling mengisi kekurangan masing-masing, maka akan diperoleh solusi terbaik demi kemajuan perusahaan. Manajemen hendaknya memandang serikat pekerja sebagai human capital dan mitra dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Sebaliknya, serikat pekerja hendaknya dapat memposisikan diri sebagai partner yang baik dan selalu bahu-membahu dengan manajemen perusahaan untuk mencapai kejayaan perusahaan. Salah satu solusi untuk memperkuat sinergi antara manajemen dengan serikat pekerja adalah dengan pemberian kesepakatan bagi karyawan untuk memiliki saham melalui Employee Stock Ownership Program atau ESOP. Karyawan yang memiliki saham perusahaannya biasanya akan lebih concern. Manfaat antara sinergi serikat pekerja dan manajemen. Serikat pekerja memegang peranan penting dalam implementasi GCG di perusahaan. Serikat pekerja dapat mendorong manajemen perusahaan untuk menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan etika bisnis. Manajemen perusahaan dapat mengikutsertakan serikat pekerja dalam pengawasan implementasi GCG di perusahaan agar tidak kehilangan arah dan tujuan semula. GCG di Indonesia, peluang dan tantangan. Corruption Perception Index. Corruption Perception Index atau CPI yang diterbitkan oleh organisasi Transparency International sejak tahun 1995 setiap tahun melaporkan peringkat negara sesuai skor CPI yang diperoleh. CPI digunakan oleh banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. CPI merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global. Indeks ini berasal dari 13 data korupsi yang dihasilkan oleh lembaga independen yang kredibel. CPI direpresentasikan dalam bentuk skor atau angka dengan rentang 0 sampai 100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti direpresentasikan sangat bersih dari korupsi. Berikut merupakan tabel skor CPI Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2008, Indonesia memiliki skor 26 dan berada pada ranking 126 dari 180 negara. Pada tahun 2009, Indonesia memiliki skor 28 dan berada pada ranking 111 dari 180 negara. Pada tahun 2010, Indonesia memiliki skor 28 dan memiliki ranking CPI 110 dari 180 negara. Pada tahun 2011, Indonesia memiliki skor 30 dan berada pada ranking 100 dari 182 negara. Pada tahun 2012, Indonesia memiliki skor 32 dan berada pada ranking 118 dari 176 negara. Pada tahun 2013, Indonesia memiliki skor 32 dan berada pada ranking 114 dari 177 negara. Dan yang terakhir, pada tahun 2014, Indonesia memiliki skor 34 dan berada pada ranking 107 dari 175 negara. Dilihat dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa buruknya kualitas GCG di suatu negara akan berbanding lurus dengan indikator lainnya seperti tingkat daya saing, peringkat korupsi, indeks harapan hidup, Human Development Index, dan sebagainya. Kemudian peluang GCG di Indonesia. Implementasi Good Corporate Governance atau GCG telah menjadi isu sentral di kalangan publik Indonesia. Respon pihak pemerintah, badan usaha milik negara atau BUMN, perusahaan swasta, maupun perusahaan yang telah go public sangat positif atas upaya mewujudkan GCG tersebut. GCG memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam reformasi bisnis, namun komitmen perusahaan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG merupakan salah satu kunci sukses dan peluang untuk mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor terhadap perusahaan di Indonesia. Hal tersebut merupakan modal dasar bagi kepercayaan publik, sehingga bagi perusahaan yang telah go public, saham perusahaannya akan lebih diminati oleh para investor dan berdampak positif terhadap peningkatan nilai saham. Selain itu, implementasi GCG di perusahaan dapat membuat akses sumber modal yang mudah dan murah, di samping memiliki tingkat risiko yang terkendali. Implementasi GCG merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk meraih berbagai manfaat, termasuk kepercayaan diri investor terhadap perusahaannya. Implementasi prinsip GCG diharapkan dapat memberikan manfaat bukan saja bagi manajemen dan karyawan perusahaan,
namun juga bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder dan berbagai pihak terkait seperti konsumen, pemasok, pemerintah, dan lingkungan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian tantangan penerapan GCG di Indonesia. Implementasi GCG di perusahaan memerlukan komitmen penuh dan konsistensi dari top manajemen serta Dewan Komisaris. Penerapan prinsip GCG perlu dibuktikan dengan tindakan nyata dari seluruh pihak yang terkait. Namun dalam praktiknya, upaya untuk mengimplementasikan prinsip GCG di Indonesia menghadapi berbagai kendala atau tantangan yang sulit diatasi dengan tepat dan cepat. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih kentalnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat bertentangan dengan prinsip GCG. Beberapa kalangan, terutama para pengamat, budayawan, dan rohaniwan, menganggap bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi sesuatu yang endemik, sistemik, dan widespread. Artinya, korupsi telah merambah secara sistematis di berbagai lapisan masyarakat dari kalangan lapisan bawah sampai dengan lapisan atas. Perusahaan yang tidak mengimplementasikan GCG pada akhirnya dapat ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat, dan dapat dikenakan sanksi apabila berdasarkan hasil penilaian, perusahaan tersebut terbukti melanggar hukum. Perusahaan seperti ini akan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kegiatannya dengan lancar. GCG bukan lagi sebuah hal yang perlu diperdebatkan, melainkan sudah menjadi kebutuhan bagi para pelaku bisnis untuk mengimplementasikannya pada aktivitas bisnis sehari-hari. Sekian pemaparan materi pada video kali ini. Kurang lebihnya kami dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.